Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, orang tua siswa. Ini orang tuanya ibu ya, orang tua kandung ya. Atau ada walinya? Ada ya. Kayak tadi ada yang perwakilan kakaknya atau walinya, orang tua kandung. Terima kasih ibu atas kehadirannya di wawancara ini. Sengaja kami undang juga orang tua untuk mengikuti wawancara. Jadi dimohon adik-adik ini menjawab beberapa pertanyaan. Orang tua cukup mendengarkan saja jawaban. Ada pertanyaan. Yang pertama diberi kesempatan perkenalkan dirinya, dari sekolah mana, terus kenapa pilih kelas industri akuntansi, jurusan akuntansi. Kenapa pilih itu? Pastinya kan punya kemampuan ya. Maksudnya saya pilih jurusan akuntansi, saya yakin saya akan diterima karena saya memiliki kemampuan ini, saya punya prestasi ini, saya pernah ikut lomba ini baik di SD ataupun di SMP-nya selama 3 tahun. Itu disampaikan saja kemampuannya apa, saya punya kelebihan apa, kelebihan saya bisa menghitung cepat, misalnya saya hobi menggambar dan gambar saya sudah dijual atau segala macam, itu disampaikan seperti itu ya. Bisa ngerti ya? Siap? Ya. Nah, kalau belum bilang saja belum gitu. Nanti kami beri waktu 2 menit berpikir gitu. Oh belum. Siap ya? Jangan lihat ibunya. Dari nomor ini. Pak Servi. Saya. Silakan. Pak Servi ya. Silakan. Saya Fatma Sofriani. Saya dari Kementerian Sinsar Sentrikia. Ya. Alasan saya buat masuk di akuntansi industri karena saya memang suka berhitung. Saya pengen juga mendalami bidang itu. Terus Itu yang saya ketahui tentang akuntansi industri itu tentang laporan keuangan. prestasi, saya yakin kita terima karena saya punya prestasi ini, punya Kalau soal prestasi saya nggak ada dan ikut lomba juga belum pernah. hobi Nyanyi? ini. Iya. Kalau ikut lomba nyanyi? Enggak. Bagus soalnya. Nggak tahu juga. Enggak tahu juga. Sudah. Oke. Lanjut di Saya masuk kemampuan saya pernah ikut lomba apa, saya punya prestasi di sekolah, itu sampai ke pernah PPL. Sudah. Hobi sudah. Lanjut. Sampai hobi ya, kalau menjelang ikut silat pada nanti sejak kapan ikut silat? Sampai kapan? Oh, sudah sampai kapan? Sampai kita yang paling bagus ya? tapi kalau di tingkatan saya itu masih tingkat 2. Tingkat 2. Kalau bagus apa nih? Ya, silat apa? Di sini Jadi
jalan lama sudah ada. Covid itu mana? Atau sebelumnya pernah ada. Tinggal di sekolahnya atau di sekolah? Unik. Ya. Cita-cita apa cita-citanya? Dari sebelum Malahan atau tinggi. Berapa tinggi? Ini apa cita-cita? Belum ada. Kita harus punya cita-cita. Ketika punya cita-cita, pasti ada usaha untuk mencapai cita-cita itu. Ada tujuan. Kalau ada cita-cita, kayaknya yang dilakukan untuk apa? Jadi bentuk paksa cita-cita ini biar tujuannya. Ya, ini cita-citanya perawat, nggak dokter. Kenapa mesti perawat? Kok nggak ke SMK perawat? Langsung itu kompetensi perawatan. Sini gini. Bulanannya. Lama. Saya nggak pengen tinggi sih, saya cuma pengen jadi Pengusaha bangunan. Apa sih itu pengusaha bangunan? pengusaha itu yang sebenarnya apa ya, Iya, mau usaha. saya bisa bikin Oh, kita masak. Oh, saya udah masak. hobi masak Bu ya? Selalu di rumah masak. Suka bantuin. Bukan Kalau saja. sudah pesannya. Berarti sudah ada yang pesan-pesan. Sudah bisa bikin steak juga, pangsit steak. Kok nggak pilih ini bisnis dari pemasaran? Jadi produknya itu bisnis pasarkan. Tertarik ke situ. Akuntansi ya. Kan kalau sudah punya modal nih bisa masak, bikin produk ini. Nanti modalnya apa lagi? Bagaimana teknik pemasarannya? Kalau akuntansi kan menghitung laba ruginya aja. Gitu. Dia sudah tahu apa. Dia udah pintar, modalnya sudah dapat. Yang atur keuangan ibu sih. Oh ibu. Iya, saya yang bertanya. Oh berarti wah Sekarang gantian dia. ini karyawan ibunya yang Ibunya CEO-nya. oke terima kasih mungkin Bu ya ada pesannya. Jadi tuh di akuntansi di mindsetnya setiap seusia kalian kan, saya tuh kayak temen ya, itu kan susah, terus itu ribet, hitungannya banyak, gitu kan? Kok kalian itu mau gitu loh? Nggak akuntansi, gitu. Saya tadi nggak menemukan alasan yang pas. Dari si kok coba untuk mau belajar itu apapun yang kita bisa tapi kalau suka bisa itu nah gini aja deh, seandainya tidak diterima di kelas industri jadi seru cuma yang kemarin nggak ada nih karena kan nggak semua harus diterima orang kan kami mencari yang terbaik di antara yang baik. Saya nggak diterima di jurusan akuntansi. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Kira-kira langkah apa yang kalian lakukan? Jadi saya mau mulai dari memang di jurusan di kelas industri jurusan akuntansi nggak ada. Terus gimana nih? Kita mau bilang lagi.
Oh, awalnya memang bukan akuntansi, tapi TKP jalur di jalur reguler. Awalnya TKP kalau asli emang namanya bisa bingung. Kalau apa? Biasanya kalau akuntansi oh berakuntansi tentang HP reguler. Oh memang mau. Masalah reguler. Saya kan percuma juga kalau saya punya suatu usaha tapi saya nggak bisa memastikan berapa pemasukan berapa pengeluaran. Dia sudah tahu dasarnya. Mudah-mudahan merangkap Banyak kan yang pesan kue Juga sih ada sejak kapan buat kue? masih kalau bikin kue baru mulai kemarin Kemarin hari Senin. baru tahun ini aja. Oh, baru tahun ini. Tapi kalau bikin istiqomah sudah dari SD. Udah SD. Ya betul ibu bikin. Pelanggan itu ada Lumayan. Kalau ada jurusan tentang boga, masih Iya, nilai masih nilai akuntansi atau tentang boga? Tentang boga. Ya sukanya mas ini jadi tahu tahunya Oke. Ya. Terima kasih dari sekalian. Untuk kelas industri, semuanya nih ya, seandainya lulus. Nah, kelas industri ini berbeda dengan kelas yang lain. Dari masuknya sudah berbeda. Kalau kelas industri 7.30 itu 7.15 itu sudah terlambat. Jadi di sekolah itu jam 6.30. Jadi masuknya jam 6.30. Itu yang kelas industri. Kalau yang reguler 7.15 ya masuknya. Jadi kelas industri lebih pagi. Jadwalnya yang kelas industri itu sampai hari Sabtu. Kalau yang reguler sampai hari Jumat. Nanti nggak bisa masak. Jadi yang reguler itu hari Sabtu libur, hari dia hari Sabtunya sekolah. Kalau yang kelas industri masuk diisi dari pihak perusahaan, isi materi industri di hari Sabtu. Kalau dia minta jadwalnya hari Minggu, berarti isinya hari Minggu, masuknya hari Minggu. Itu perbedaan maksudnya. Kalau dari magangnya yang kelas industri di 1 bulan awal itu dimagangkan 1 bulan, selama 1 bulan ke perusahaan. Biaya makan ditanggung orang tua, biaya transportasi ditanggung orang tua. Kalau pihak perusahaan menyediakan transportasinya, syukur, alhamdulillah disediakan. Tapi kalau enggak, orang tua yang menyediakan. Itu yang pertama. Yang program magang yang kedua ini ada yang dari program kurikulum itu 3 sampai 6 bulan. Itu butuh biaya magang. Biaya magangnya ada. Jadi ini tanggungan orang tua, makanya perlu kami sampaikan. Magangnya bukan itu saja, bisa saja di bulan April misalnya. Saya butuh siswa magang dari akuntansi 10 anak. Nah, 10 anak ini kirim magang ke sana 1 bulan ke perusahaan sambil belajar di sana. Nah, biayanya tetap orang tua. Pasti kan ada biaya makan, ada biaya transportasinya. Kita nggak bisa berharap kalau magang nanti digaji sama perusahaan, nggak bisa, karena masih proses belajar. Dan itu salah, pemikiran salah kalau PKL berharap nanti ada honornya,
industri. Kalau dia di wilayah Sangatta mungkin biayanya ya terjangkau. Tapi kalau dia kunjungan industrinya ini sampai ke Balikpapan sampai 2-3 hari misalnya, itu biaya transportasi tanggung orang tua. Berikut juga penginapan siswanya, anaknya. Kalau dari perusahaan enggak menanggung itu, ataupun dari sekolah enggak. Seperti itu. Jadi itu gambaran pembiayaannya itu. Makanya ini perlu support dari kedua orang tua. Kalau merasa ini nanti kayaknya saya nggak bisa support nih, misalnya, disampaikan aja itu. Karena memang seperti itu programnya. Ya. Selain itu, selain biaya yang lain ya, kalau biaya yang lain itu kan kayak ujian nasional, uji kompetensi itu kan memang ada ketentuannya dari sekolah ya. Untuk kelas industri memang butuh ekstra. Karena apa? Programnya banyak dan itu butuh biaya. Jadi kalau ada adik-adik, saya malas nih bangun pagi nih, kayaknya saya ingin libur ya hari Sabtu, saya mau buka, bisa, apa-apa, buka aja. Sebelum terlanjur, sudah siapa tahu lulus, terdaftar, harusnya ada siswa lain yang masuk di situ, diisi sama kita, kalau kita mundur, saya yang dikasih anak siswa lainnya, kayak gitu. Jadi diperbolehkan kalau memang saya kayaknya nggak bisa bangun pagi nih, saya mau mundur, nggak apa-apa, sampaikan saja, nanti datang di reguler. Seperti itu Pak Ibu. Selanjutnya untuk alat anak ini, anak sekolah ini kayak pembelajaran. Kalau praktek di sekolah kan disediakan lab komputer di sekolah, pasti ada lab komputernya, setiap jurusan ada. Namun ketika pembelajaran ini dibawa pulang, apakah itu pembelajaran akuntansinya sendiri, itu kan ada komputerisasi akuntansi yang menggunakan komputer. Ketika pembelajaran ini dia bawa pulang menjadi tugasnya, nah nanti kesulitan dalam menjadi tugas. Ada beberapa orang tua siswa, boleh nggak di warnet Pak? Boleh di warnet, silahkan kerjakan di warnet. Sekali, 2 kali, warnet, 3 kali, akhirnya terbiasa ke warnet menjadi masalah baru. Izin ke warnet, jalan sama temennya, itu jadi masalah. Makanya nggak dipaksakan langsung punya komputer di rumah, enggak. Tapi kalau sudah punya komputer, jangan minta beli laptop lagi, manfaatkan komputer itu. Karena komputer itu digunakan untuk komputerisasi akuntansinya. Bagaimana pembelajaran akuntansinya yang berbasis komputernya. Nah, nanti kalau kerja di perusahaan nggak manual aja akuntansinya, dia sudah pakai program, pakai aplikasi. Seperti itu. Kalau sementara Pak, saya belum punya komputer atau laptop, ya diusahakan nanti di bagaimana dicicil atau apa. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Adik-adik sekalian, kalau ada yang ingin ditanya, silakan. Nanti kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Silakan. Tanya saja. Jadi yang berbasis komputer itu harus pakai komputer ya? Bisa. Laptop itu komputer. Ya, komputer itu ada yang komputer dia PC, ada dalam bentuk laptop jinjing, itu komputer jinjing namanya laptop. Itu bisa pakai, itu bisa. HP komputer, tapi kalau kita mengerjakan di HP, ini ketelitiannya kurang dan itu nggak akan bisa berjalan karena aplikasinya nggak support untuk semua rumus-rumus. Spreadsheetnya ada, spreadsheetnya tapi mengikut rumusnya susah, pemahamannya tidak susah. Kalau punya komputer touchscreen ya bisa jalan tol, bisa. Seperti itu. Hanya untuk dipakai komputerisasi komputerisasi itu akuntansi. Enggak untuk desain. Jadi laptop yang spesifikasinya untuk kantoran itu saja paling murah bisa. Bahkan laptop lebih murah daripada HP sekarang. HP saya sih nggak tahu kan, ada HP-nya ibunya yang mahal, laptopnya daripada HP-nya ibunya. Oke, situ.
Gimana Bu cara pembayarannya, biayanya nanti? Ya, kalau pembiayaan sebenarnya ini bukan wewenang kami ya menyampaikan, tapi ini cuma sekedar informasi. Kalau seragam kan itu namanya siswa, masa pakai baju SMP kan enggak, ini tetap seragam nanti disediakan di koperasi. Boleh beli di luar, boleh untuk putih abu-abu, kecuali yang khasnya SMK yang dijualnya hanya di SMK, beli di SMK. Kalau anak saya punya baju pramuka yang sesuai dengan setara SMK, itu boleh. Kalau yang khasnya SMK yang adanya dijual di SMK, maksudnya di koperasi yang ada di SMK, silakan ke koperasi. Gak diwajibkan semua seragam beli di koperasi juga. Yang diwajibkan bagaimana siswa ini sekolah menggunakan seragam SMK, kan gitu. Biasanya yang berbeda itu batiknya berbeda, baju olahraganya berbeda, baju kebesaran jurusannya berbeda. Kalau punya baju putih abu-abunya punya dan itu memang sesuai dengan SMK, ya itu dipakai seperti itu. Untuk pembiayaan magang dan lain-lain itu nggak langsung Ibu, ibaratnya oh bulan depan kita ada program magang, itu disampaikan dulu dari sekolah. Jadi nggak langsung besok berangkat besok magang nanti uangnya enggak. Apalagi kalau biaya magang makannya siswanya itu kan nggak ke sekolah, itu kan ke siswa, langsung siswanya berangkat magang, ini untuk makan, tujuannya untuk beli makannya, itu kan ke siswa, bukan ke sekolah. Jadi biaya-biaya yang tadi saya sampaikan kayak magang dan lain-lain, transportasi itu nggak ada pembayaran ke sekolah, itu karena keperluan siswa. Akhirnya ini untuk jajanmu, ini untuk beli nasi, kalau nggak mau dikasih untuk jajan ini untuk bekal, maksud saya seperti itu, gitu ya. Ada lagi katanya? Semuanya untuk perempuan aja Gus. Iya. Semuanya itu bukan jangan sampai nanti ke sekolah ya enggak, tapi sudah cukup dapat gaji kok. Jadi semua itu biaya itu semua kembali lagi ke anak ini. Seperti itu. Ada lagi Bu mau ditanya? Sensitif memang kalau biaya. Iya. Iya. Selain lama boleh. Buku ya nanti kalau ada di koperasi bisa dibeli di koperasi. Kalau di luar ada yang jual dengan buku yang sama, boleh dibeli. Jadi sekolah itu sebenarnya nggak harus nih biayanya nih beli di koperasi semua, enggak. Kalau anak saya sekolah di sini, kalau saya sudah punya baju pramuka, berarti di sini di koperasinya nggak usah beli baju pramuka kecuali atributnya yang menggambarkan melambangkan oh ini siswa SMK 1 gitu Ibu ya. Kalau sekolahnya per bulannya ya gratis, nggak ada uang sekolah per bulan. Cuma kelas industri apa bedanya? Ya itu tadi jadwal jamnya beda, harinya beda, magangnya beda. Kalau ada program magang di luar ada pembiayaan itu, ya itu pembiayaan magang itu. Terus pembiayaan uji kompetensinya ada juga, itu perlu pembiayaan. Pembiayaan uji kompetensi ini kan kalau ada ini kompetensinya mau diakui ya, nanti diuji, nanti ada asesor yang menguji, itu didaftarkan, itu ada pembiayaannya juga, dan itu sama, kelas reguler sama. Cuma bedanya nanti ada kunjungan industri. Terus ADD ini menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lain, harusnya lebih tertib karena dari perusahaan juga ini sudah selangkah lebih maju. Yang dari sekolah lain belum tahu budaya kerja di perusahaan, yang kelas industri sudah oh di sana budayanya seperti ini. Setidaknya tata
nggak semua orang tahu. Teorinya orang tahu semua, tapi keterampilannya nggak semua orang tahu. Bahan-bahannya mungkin saya tahu, tapi hasilnya masih bagus. Punya apa namanya? Fatwa. Kalau saya jual dengan modal yang sama, mungkin punya saya nggak laku. Gitu ya. Ada lagi kok yang mau ditanyakan? Kalau memang merasa ada ini, saya nggak mampu masuk jam 6:30, mundur nggak apa-apa. Jadi pertama masuk sekolah harus langsung pakai baju dari sini Pak. Biasanya pakai baju SMP. SMP dulu ya, selama berapa minggu, 1 minggu? 1 minggu kan itu nanti sembari orang tua menyicil untuk beli. Menyicilnya ini dalam arti oh saya punya uang nih 300.000 untuk bisa beli baju putih abu-abu, beli itu dulu misalnya. Oh saya punya sekian nih gini. Tapi kan nggak mungkin suatu semester pakai baju SMP, nanti temannya pakai baju SMK semua, kita masih pakai baju SMP kan masih ini. Nanti kalau seragamnya SMP 5 enak, tinggal taruh ke SMP 5 di sekolah. Kalau yang jauh insan CDP aja bawa lagi ke sana gitu kan. Gitu ibu ya. Nah, ini baju putihnya bagus, nanti logonya aja, logonya diganti. Iya, beli logonya. saja kan? Iya. Itu antisipasi supaya nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya baju-baju itu kan masih bisa kualitatifnya ya kan? Jilbab juga begitu. Mungkin jilbab kalau di sini ada tulisannya ya. Ada yang pakai jilbab mungkin ada. Cuma kalau nggak beli itu juga ya disarankan beli itu biar kamu aja SMK ada juga. Nah di sini Tergantung, ada jenis seragamnya bajunya dimasukin, ada jenis seragamnya bajunya dikeluarin. Ya, yang punya fakultasi kan punya baju jurusan jasnya itu kan nggak bisa dimasuk. Ya. Jadi kalau baju ini Wah itu kami nggak tahu, itu bukan tadi nanti itu ada di koperasi, itu bukan dari bagian dari sekolah kami yang menginformasikan. Ya. Nanti dilihat pengumumannya aja dulu ibu ya. Konsentrasi dulu ke anaknya. Ya, akunnya sudah prepare untuk biayanya ternyata pengumumannya kurang memuaskan atau gimana, kecewa gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa lulus. Kelulusan ini bukan di tangan kami, Bapak Ibu ya, Ibu ya. Kami hanya ditugaskan bagaimana nih si Pak Ma, mana sih Pak Ma gitu kan, cuma tanya oh mana sih siapa sih yang nggak kenal. Nah, dari mana nih kan gitu. Jadi tahu oh ya daftar ini dari SMP ini. Siapa tahu kalau nggak ada wawancara ternyata siswanya di Sulawesi. Ada yang ternyata di Jawa. Dan kemarin sudah mengikuti tes akademi. Kira-kira bagus nggak nilainya? Kan diperlihatkan, tapi dari pengerjaannya kira-kira dapatnya bagus nggak? Nah, gitu ya, karena nggak nilai dari sini saja, itu ada dari tes akademik dan nilai rapotnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya.